buat nyari orang pintar lah ya. Nah, nyari orang pintar untuk nyari saya petunjuk di ya. mana, untuk cari petunjuk. Terus orang tua kamu ketika melihat kamu gimana? Histeris, mama histeris. Saya bilang saya pergi sama papa. Terus mama bilang, loh, papa dari tadi di sekolah sama mama nonton basket nggak kemana-mana gitu. Yo, what's up MBS family? Welcome back to our channel. Jadi hari ini kita apa, bro dan sis? Akan mengupas tentang perjalanan mistis dari Sis Awong, ya. Iya. Jadi gimana itu? Pengalaman horornya ya. Pengalaman horor. Biasanya kita sambil mukbang, ya. Tapi kali ini kita tidak mukbang, kita cerita saja. Silakan Sis. Ada pengalaman cerita tentang horor nggak nih? Yang seram-seram gimana seumur hidupmu? Banyak nggak ceritanya? Enggak sih, cuma satu doang. Hah? Oke. Itu pas masih kecil lah. Mhm. Kayak sepantaran masih TK gitu. Umur 5 tahun? Aku masuk TK 3,5 tahunan. Oh, maksudnya TK awal? Iya, TK awal. 3,5 tahun. Oke. Jadi itu ceritanya dulu saya dan orang tua saya itu Mhm. suka nonton basket gitu di sekolah. Mhm. Berarti itu sekitar tahun berapa ya kejadiannya? Udah nggak terlalu ingat lagi sih. Itu aku ingatnya tuh saya masih TK aja. Karena dulu kan di sekolah sering ada ngadain turnamen basket. Jadi mama papa saya ngajak saya ke sana untuk nonton. Nah, pas di sana di belakang apa sih namanya? Ya, Lapangannya. Nah, belakang lapangannya itu kan ada lapangan kosong yang luas banget dan di situ ada pasir. Jadi saya main-main di situ. Oh. Nah, setumpuk pasir maksudnya. Nah, setumpuk pasir. Hah? Seperti kayak pembangunan gitu? Iya, masih pembangunan. Nah, saya main-main di situ, terus tiba-tiba ayah saya datang, papa datang. Bilang, yuk ikut papa mau keluar jalan-jalan. Terus saya ya namanya masih kecil, yang ngikut-ngikut aja dong, karena yang saya lihat tuh papa saya gitu. Ya udah saya ngikut papa saya keluar. Ke? Nggak tahu diajak kemana, pokoknya saya cuma diajak, ayo kita keluar, kita jalan-jalan gitu. Ya udah saya ngikut. Terus itu Digandeng? Iya, digandeng. Saya digandeng ya seperti anak kecil yang lain biasa lah, digandeng-gandeng. Nah, selama di jalan itu memang saya yang memang digandeng papa saya sendiri dan bukan orang lain gitu. Terus saya tuh saat jalan melewati pasar ada kayak ai-ai gitu, tante-tante. Sudah jauh nih? Iya, sudah jauh. Wow. Berarti Katanya, ini ya, lewat ini ya. Lewat pasar. Kampung tempel itu ya. Dari kampung tempel. Oke. Sudah sampai sejauh situ? Iya, diajak jalan sampai Berarti itu kira-kira berapa meter? Berapa ratus meter? Caranya? 200? Lebih. lebih. 300? Sekitar berarti di Sawong ini sudah dibawa sekitar 300 meter kurang lebih? Enggak apa. Kalau anak-anak jalan segitu jauh kayaknya Capek. udah capek. Saya nggak capek sama sekali karena saya suka jalan. Sebelumnya sering dibawa jalan-jalan nggak? Maksudnya jalan kaki? Sering. Jadi nggak heran? Iya, jadi nggak capek. Nggak aneh gitu ya? Nggak aneh juga Terus? gitu. Katanya ada ai-ai melihat saya jalan sendiri, Nggak sendiri? sendiri, tapi tangan saya digandeng gitu. Iya, dan dia nampak saya kayak lagi ngobrol gitu sama orang. Udah. Terus Ai itu kenapa? Ya dia cuma ngeliat doang gitu, nggak ada Kesaksian lah ya? itu kesaksiannya loh. Terus saya diajak sampai ke Tanah Lapang Wow. dan saya ditinggalin di situ. Kau tuh sudah berapa jauh nih? Kau sampai ke Tanah Lapang bagi nggak tahu tuh. Kali dua lah. Ya 600-an. Hampir 1 kilo ya? Iya, saya ditinggalin di situ dan papa saya ngomong, kamu tinggal dulu di sini, papa mau ke WC bentar.
nanti Kamu papa tepatnya balik. di mananya di Tanah Abang itu? Pas di dekat pancuran airnya. Pancuran hari. Nah, dekat tubuhnya itu loh. Kan di situ kan banyak orang jualan kan. Jadi saya Trotoarnya lah, di trotoar. Jadi saya berkeliaran di situ. Dan kebetulan di situ ada yang jual kayak kacang rebus gitu kan. Dia melihat saya jalan sendiri kan heran, anak kecil kok sendirian di tempat kayak gini gitu. Malam lagi ya. Kira-kira jam berapa? Wah, saya kurang tahu. Soalnya tuh situasinya juga udah malam banget sih. Mak, kamu nonton basketnya maghrib. Iya, maghrib. Jadi berapa lama kira-kira kejadiannya? Dari maghrib itu 1 jam ada? Ada lah kayak lebih. Lebih. Itu kalau nggak salah nonton basketnya sekitar jam 7-an gitu lah. Tujuan, kamu kalau jalan-jalan sekitar 8 lebih juga. Jadi di situ tukang jualannya kayak curiga. Kamu kenapa sendiri di sini? Ditanya. Jadi saya ya bilang, papa saya ke WC. Jadi saya ditunggu di sini sebentar. Nanti balik kok. Aku bilang. Ya udah. Jadi yang jualannya itu yang kayak percaya. Berarti kalau TK gitu udah pandai bicara lah ya pasti. Iya. Udah pandai lah ya. Lebih pandai. Ya udah. Terus ditanya udah makan atau belum? Saya jawab belum. Ya udah. Di situ saya juga dikasih makan. Kenapa? Kacang rebus. Dikasih snack karena kan masih kecil. Terus setelah nunggu entah berapa lama ya tukang jualannya ini kayak curiga aku nggak datang papanya gitu. Terus saya dibawalah ke kantor polisi. Nah di situ ada 2 orang polisi, rupanya kenalan papa. Dia bilang, oh ini kan anaknya, ini kan anaknya si ini, kenapa bisa sendiri? Ya saya jelasin semua, saya bilang saya tadi keluar diantar sama papa. Cuman papa pas di situ ninggalin saya, terus nggak balik-balik lagi, aku bilang. Ya udah setelah itu saya diantar ke rumahnya. Ke rumahmu? Ke rumah polisi ini? Iya, ke rumah salah satu polisi. Terus ya mereka pergi mungkin mencari orang tua saya. Tuh, jadi saat saya di rumah polisi itu istrinya ini kayak banyak tanya juga sih, kayak tanya kamu kenapa sendiri? Tadi sama siapa? Ya saya bilang aja seperti tadi saya sama papa, cuma papa nggak datang lagi, aku bilang. Ya udah, terus saya ditanya udah makan atau belum? Ya saya bilang udah makan. Terus masih ditawarin makan. Jadi pas ketika kamu diajak papamu tuh, penampilan papamu tuh persis seperti yang pada saat waktu itu? Iya, persis sama. Dengan suara yang sama. Wujudnya pun sama, pokoknya dia sama seperti hari itu lah ya? Sama seperti saat itu ya? Iya, sama persis. Wah, sangat wow sekali fenomenanya. Tapi AI itu, yang AI yang ketemu kamu itu, dia ketemunya di mana? Lihatnya di mana? Ya di pasar itulah, yang pas mau naik Seharusnya, tanjakan itu. Ya seharusnya kalau dia melihat anak kecil jalan sendiri seharusnya. Iya, dia lihat dari atas soalnya, dari balkon. Dia lihat dari jendela gitu katanya. Ya seharusnya dia udah bisa apa kan? Kenalan? Hah? Kenalan kalian juga? Enggak. Dia cuma Orang nampak tidak dikenal. Orang tidak dikenal. Lantas terakhir kenapa bisa tahu? Karena tanya-tanya sekitar orang di situ. Kan karena mereka tahu aku kan lewat jalan sana. Kali aja ada yang nampak kan. Jadi polisinya kayak tanya-tanya gitu. Oke, kita lanjut. Terus dicariin ke rumah. Terus polisinya nyariin ke rumah, papa sama mama nggak nemu. Terus nyari nggak ketemu di rumah. Iya, nggak ketemu di rumah. Terus nyari ke tempat kakek nenek yang di pasar juga. Dan rupanya ada di situ. Mereka sedang yang nyari saya, kayak nunggu kabar. Mama sampai polisi. Iya. Buat nyari orang pintar lah ya. Nah, nyari orang pintar untuk nyari saya di ya. mana, untuk cari petunjuk. Dan itu udah malam banget sih memang. Ya kayak gitu udah pasti orang tua tuh pasti. Ya rada nangis ya, gimana udah pasti lah ya. Setelah udah dikabarin ya saya langsung diantar ke rumah. Terus orang tua kamu ketika melihat kamu gimana? Ya histeris, mama histeris. Papa kayak nangis gitu lah. Saya di situ kan kayak nggak tahu apa-apa. Nah, saya kok papa bisa kaget. Kadang
karena masih kecil kan. Tadi kan saya ingatnya pergi sama papa, terus kenapa papa kaget gitu. Berarti intinya kamu betul-betul tidak tahu bahwa itu adalah itu. Dan kamu masih berpikiran benar-benar Bahwa itu papa. Jadi saya terus, diam aja. jadi terus taunya itu adalah itu dari mana? Setelah ditanya sama mama, kamu tadi kemana? Saya bilang saya pergi sama papa. Terus mama bilang, loh, papa dari tadi di sekolah sama mama nonton basket nggak kemana-mana gitu. Terus pas mama mau kayak nyuruh duduk bareng, mama lihat ke belakang, kamunya udah nggak ada gitu katanya. Kamu yakin tuh pergi sama papa bukan sama orang lain? Iya, itu papa yang ngajak. Soalnya suaranya memang suara papa dan mukanya muka papa, aku bilang. Ya udah. Terus langsung dibawa ke orang pintar. pasti Istilahnya di Langsung dicek lah ya. Nah, dicek. Nah, lantas apa hasilnya? Saya kurang tahu. Soalnya saya nggak diajak buat ngobrol. Jadi yang tahu cuma mama sama papa aja. Ada ketika ada perasaan apa nggak sih? Ada rasa apa nggak sih ketika kamu berdekatan dengan kita anggaplah itu makhluk yang lain? Ketika kamu diajak gitu atau apa, kamu ada merasakan yang lain nggak? Ada sih, ada merasakan sedikit berbeda. Cuma karena bentukannya kayak papa ya, aku nggak. Maksudnya Apa yang kamu rasakan saat itu? bedanya gimana? Auranya agak beda. Suasana hawa papanya agak beda. Memang ramah sih, cuman kayak agak beda aja hawanya. Oke. Apa yang mau kamu katakan dulu sana? Ya, Apa yang kamu tanggapi? ini ceritanya wow sekali menurut saya. Wow sekali. Sebab gini ya, aku contohnya sama si Samuel. Kita anggaplah itu manusia. Apa motifnya? Membawa terus ditinggalkan. Lain kalau diculik ya kan. Kalau dia memang seorang yang kayak pencuri anak-anak, nggak mungkin ditinggalin lah, ya kan? Pasti dia taruh di rumahnya dulu. Kalau mau ditinggal ya ditinggal kan gitu. Ini kan taruh di rumah umum. Motifnya apa? Kalau memang betul-betul bukan makhluk. Iya, kalau memang betul bukan makhluk. Nah, mengerikan sekali ya. Jadi secara memang kalau anak-anak ini memang visualnya agak agak-agak sensi gitu ya. Iya, pas masih kecil memang agak sensitif juga. Kamu waktu kecil memang sensitif. Agak sensitif. Pernah merasakan aja, tapi udah nggak pernah melihat lagi. Setelah itu atau sebelumnya? Setelah itu. Pernah merasakan kayak ada yang mantauin gitu, tapi nggak ada melihat sosoknya tuh. Tiba-tiba bulu yang berdiri gitu aja ya. Kayak agak merinding gitu. Kalau di rumah kamu kira-kira ada gak? Kamu tahu gak? Di rumah yang sekarang sih saya kurang tahu, soalnya saya sudah tidak merasakannya lagi. Cuman katanya sih, kan saya punya abang. Dulu pas itu kalau nggak salah. Abangmu pernah diculik nggak? Nggak diculik sih, cuman abang kayak pernah denger pas masih awal-awal baru beli rumah itu, dia kayak sering denger peralatan dapur itu kayak berisik gitu pas malam-malam. Selama beberapa hari. Jadi kode saya ini setelah ceritanya ini memang kalah dibanding cerita Bro Dodi itu ya. Kalau Bro Dodi punya sangat wow sekali. Kalau Bro Dodi punya, ini masing-masing punya levelnya ya. Ini levelnya agak terlihat realitas masalahnya. Ya kalau yang kemarin kan. Tapi kan yang dialami seorang anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu kan masih sensi. Iya. Jadi kalau Bro Dodi punya, wah sangat wow sekali lah. Itu dalam tingkat usia sudah dewasa. Udah SMA. Udah SMA itu bro. Wah gila. Tapi ini tidak ada orang lain yang menjadi saksi selain AI itu. Nggak ada. Kayak tukang kacang itu nggak nampak. Nggak nampak. Yang mereka lihat cuma saya sudah di sana sendirian. Terus orang tua nggak ada bilang apa-apa ke kamu? Nggak ada. Cuma disuruh, ya udah lupain aja gitu. Ya kamu nggak bisa lupain. Anggap aja itu nggak ada. Tapi kamu nggak terlalu pikirkan lah ya pastinya. Sampai sekarang masih
jelas nggak diingatanmu? Apanya dulu? Kejadiannya, proses-prosesnya, rasanya, Karena mungkin wujud-wujudnya. sudah lama-lama, udah agak lama jadi udah nggak terlalu ingat. Cuman ingat masa-masa yang Oke, diajaknya aja. ketika kamu jalan itu lingkungan sekitar kamu terasa lain nggak atau biasa-biasa saja? Biasa saja sih, cuman kebanyakan mata kayak ngeliatin saya semua. Yes. Ya wajar. Lagian kamu ngomong sih ya kan, jangan bicara-bicara sih. Ada. Iya, sambil ada. ngomong, soalnya Ada. sambil ngobrol-ngobrol. Ada ingat nggak apa yang diobrolin? Wah, saya sudah lupa. Soalnya orang yang lihat saya itu ngomongnya saya lagi seperti diganteng dan lagi ngobrol. Mungkin ya pembicaraan anak Jadi kamu bapak ingat seperti nggak? Berarti biasanya. posisi tangan kamu seperti kayak gini lah terus nah. Iya, diangkat gini. Nggak capek? Enggak. Seperti betul-betul dipegang. Iya, seperti betul-betul dipegang. Kalau saya melihat entahlah ya, tapi entahlah ya. Kalau saya pada saat itu melihat kamu mungkin saya agak merasa aneh. Ini saya mau menghampiri lah. Minimal kita ikuti. Minimal kita ikuti. Ya pasti dong. Iya, Soalnya iya. kita aneh. Ya maksudnya pun bukan dari apa ya. Kita anehnya kan kita kan ada pengalaman juga. Ada apa ya kan. Jadi mungkin kita pasti ada agak merasa ke situ. Iyalah kalau saya, Ini pasti iya kalau saya pertama pasti nengok seperti itu pasti bengong kan, pasti udah diam kan, dia diam beberapa saat. Habis itu udah saya hampirin aja. Soalnya dia, ya pastinya masih anak-anak, ya sangat berbahaya lah pasti. Jadi mungkin si Sawang ini tidak tahu ya, dulu kami punya pengalaman seperti itu juga. Jadi kami dulu pernah ada perkumpulan metafisika ya. Singkat katanya termasuk praktisi lah. Praktisi metafisika. Jadi kalau biasanya kalau pada saat itu kita jumpa yang kayak si Sawong, kalau benar-benar itu memang makhluk itu mungkin kita tahu, ya kan? Atau mungkin dia bisa melihatnya atau bisa merasakannya. Gak ada takut ya ketika itu ya sesama. Enggak ada. Masa Karena yang bisa? saya lihat tuh papa, jadi saya nggak takut. Iyalah. Mungkin bisa jadi jin ya. Lebih arahnya ke situ sih. Di arahnya ke jin ya, kayaknya ya. Soalnya yang biasa Yang lebih bisa. menyamar kan kalau kita Kayaknya Menyamar kalau dari jin sama persis. kalau menyamar tuh ada hampir perfect lah. Iya. Kalau nyamar, kalau yang lain kurang. juga menguji ya. Nah, jadi kan kalau ini kamu bilang kan persis kayak papamu, jadi jin itu bisa merubah wajah dari atas sampai bawah perfect, biasanya kayak gitu, Iya. biasanya Pandi. Kalau kayak yang lain kan mungkin hanya itu aja perubahannya. Kamu tahu jalan nggak sih waktu dulu? Kamu pasti nggak tahu jalannya, cuma ikut aja gitu. Atau kamu memang sudah tahu arah jalannya? Kalau arah jalan cuma tahu sedikit doang. Cuman jalan yang di daerah pasar saja yang saya tahu. Jalan di mana? Dari Pajak Elo. Pajak ya, Nah, pajak. jalan yang di Pajak saja saya yang tahu. Tapi kalau yang dari sekolah saya kurang tahu dulu. Karena jarang kan. Kamu jalannya cepat nggak? Dari kecil memang udah cepat jalannya. Palingan kalau kita mau hubungkan dengan realita ya mungkin kita dibilangnya itu ya halusinasi atau apa mungkin ya. Tapi ya Pas sebelum pergi mama malah ngomong kalau ada orang asing yang deket-deket kamu jangan ikut mereka. Nah, soalnya tadi kan ada bilang ya, kalau pas mau ke basket ini, waktu maghrib ya, pas maghrib dulu. Jadi biasanya kalau waktu maghrib itu biasanya ya, Agak Agak- rawan. ya saat-saat, ya kalian tahu lah, jam-jam krusial. di rawan. Jadi mungkin kebetulan dia di daerah atau zona merah, jadi mungkin dia bisa, makanya dia bisa kayak gitu. Ya, seperti itu. Aduh, sangat mengerikan sekali ya. Ya, kalau kemarin tuh dibawanya entah kemana ya kita bilang ya, bukan ke tempat ramai itu mungkin sudah lain cerita. Iya, untungnya saya dibawa ke tempat ramai.
gitu. Aneh juga ya, kenapa? Ada pernah diajak papa ke tanah lapang nggak? Sebelumnya nggak pernah, baru kali itu diajak. Soalnya saya dulu pas masih kecil kebanyakan di rumah sih, jarang-jarang keluar. Itu berarti kayaknya lebih ke tujuan mak lu ini kayaknya lebih ke iseng aja mungkin ya, atau memang dia pengen kasih tahu kita atau nunjukin sesuatu, ya nggak mungkin lah ya, namanya masih anak-anak, yang diapainnya anak-anak ya, Iya. nggak mungkin lah, mungkin dia iseng aja mungkin. Bawa ke tempat umum. Kami praktisi, kamu jangan Dibawa ke tempat umum terus ditinggalin. Iya. Oke, aku punya satu pertanyaan nih. Seandainya kalau kamu ditinggalin tuh, kamu nggak kemana-mana tuh. Kalau udah sampai tengah malam, kalau sepi nih, kira-kira kamu ngapain sih? Mau ngapain kira-kira? Apa kamu tetap di situ? Apa kamu akan lari ke tempat lain lagi sendirian? Ya Apa paling saya gimana? tunggu papa saya karena disuruh kalau tunggu di kamu situ. kayak Tunggu terus ya. tipe-tipe yang gampang nangis, kosa kamu nangis. Nangis sih gampang. Ya pasti nangis ya kalau Gampang udah nggak ada nangis. orang ya. Cuman kalau mungkin kalau udah sepi pasti saya nangis di situ. Iya sih, Tapi nangis. nggak Karena apa lah, papa nggak tapi datang-datang. kalau nggak apa lah, tapi nggak mungkin. Tapi ini ya namanya kalau lah ya. Tapi kalau sepi itu nggak mungkin lah. Jadi kalau orang rame gitu, makanya tadi rame aja nampak dia aja orang udah rada peduli kan. Nggak mungkin sampai sepi-sepi kali kan gitu. Kalau udah sampai sepi sekali nggak diapa orang ya udah tanda tanya juga saya. Dari tempat yang rame dibawa ke tempat yang rame, Rame. terus ditinggalin. Iya ditinggalin di situ. Papa kamu ada bilang nggak, kita ke sana. Dia ada bilang nih tujuannya nggak, kamu mau kemana, atau dia nggak bilang tujuannya kemana? Dia nggak ada bilang tujuan, dia cuma ngajak saya, ayo kita keluar, kita jalan-jalan, temani papa. Jadi selama perjalanan itu kalian ngobrol apa aja? Itu tadi. Soalnya itu saya sudah lupa. Oh. Nah, Oke, terus kalau dia ada kesan memang mau ke sana, atau seakan tiba-tiba oh dah di sini aja deh, atau gimana? Atau memang dia memang ada kesan mau ke sana? Menurut kamu? nggak tahu, saya cuma dituntun untuk ngikut. Oke, kita rubah pertanyaannya. Jadi kalau ketika sudah sampai, Nah, tepatnya gimana seingat si Sawong ini? karena dulu masih ibaratnya masih kayak itu tanah apa dulu kan masih kayak tanah merah gitu sih. Terus Oh, maksudnya masih nggak terlalu ramai jalannya seperti sekarang, cuman ramai orang jualan. Gitu doang. itu tahun berapa sih ya? Berarti berarti sekitar 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Hah? Berarti itu tahun 2000, tahun 1999 kali. Ya. Mungkin Ya, tahun 2000. Kamu lahirnya tahun? 96. Ya, betul lah. 789. Ya, tahun 99 atau tahun 2000. Sama sekali. Iya, pohon-pohonnya di situ masih belum terlalu besar seperti sekarang. Aneh ya? Ya memang kalau kejadian-kejadian seperti itu memang nggak masuk akal. Karena si awalnya pun masih kecil, jadi kita tidak bisa terlalu Menganalisa ya? menganalisa Iya. motifnya. Mengatakan misalnya positifnya gini nih satu. Bisa aja nih si Awang bakalan dibawa ke tempat yang lebih berbahaya, tapi mungkin ketika kamu di sana mungkin ada sesuatu yang menghalangi hal itu terjadi, kan ada kemungkinan juga ya kan. Nah, kamu ada pakai jimat atau apa enggak? Dulu pas masih kecil ada make kupo yang biasa Kupo. ditaruh di baju. Oh, Nah, tapi di sana memang kalau posisi kamu bilang dekat orang jual kacang rebus, berarti dekat Pancuran itu kan? Sana apa juga bro? Bekas kuburan juga, kuburan massal kan? Tugu ini, tubuh pahlawan ya. tugu pahlawan itu ya? Kurang tahu saya. Ya itu bekas kuburan juga bro, katanya. Kuburan massal. Oh iya, benar. Kuburan massal. Berarti tapi kita tidak boleh nggak ada analisa. Iya. Kita harus ada analisa. Oh iyalah. Oke, jadi dari ceritanya yang kita simpulkan ya, kita bisa menarik kesimpulannya begini nih. Kalau aku ini, kita anggaplah yang Bro Chandra bilang, mereka ingin menuntun kita ke kuburan massal ini.
Oke. Berarti ini Sis Awong ini sebenarnya punya sesuatu di dirinya yang lain atau lebih spesifik, lebih dari manusia umum. Contohnya misalnya mungkin dia memiliki energi atau sesuatu hal yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi dia dituntun ke sana. Kita tidak bilang secara fisiknya ya. Mungkin mereka ingin mungkin menyerap atau menggunakan energimu. Ataupun mungkin kamu ada kalau kita bilang niat buruk mereka lah, kalau mereka punya niat positif yang mungkin sebenarnya si Awong punya kemampuan. Kalau biasanya kan kita, kalau orang-orang sekarang ini suka menyebut indigo ya, mungkin si Awong punya hal itu tapi sampai sekarang belum terekspos atau belum ter-unlock kalau kita Sepertinya sudah ditutup oleh mama saya. Oh, maybe. Jadi mungkin di sana mungkin mereka pengen mengutarakan sesuatu atau meminta bantuan atau apa. Itu kalau positifnya. Ada dua, tapi kita tidak bisa terlalu tahu ya masalah karena Sis Awong itu masih terlalu kecil. Jadi sebelumnya saya mau tanya, jadi sebelumnya kamu sebelumnya kan main-main pasir nih. Ada anak-anak lain nggak? Tidak, cuma saya sendiri. Oke. Ini kalau saya nengok Sis Awong nih kayaknya dia ada talent. Bisa ada talent ya. Tapi kita nggak belum meneliti secara apa ya. Kalau dari hal seperti itu maybe saja. Kalau di lock bisa lah. Ya semua pasti bisa sih seharusnya. Kamu kenapa bisa tahu kamu sudah dikunci sama mamamu? Ya saya kurang tahu, saya kan langsung dibawa ke Oh. ruang. Mungkin tadi apa? Kan disentuh-sentuh saya kan kurang tahu itu kalau dia nyentuhnya ngapain. Mungkin itu salah satu pengunciannya. Itu dibawa kemana tuh? Oh saya Dukun atau tangki apa? kayak tangki deh. Oh, tangki itu berarti orang yang bisa melakukan trance versi orang Cina ya. Dukun yang bisa trance ya kalau kita bilang ya, memasukkan dewa atau makhluk apapun ke dalam tubuhnya, tapi dia versi orang-orang Tionghoa gitu ya. Itu kalau kita bilangnya tangki. Yang pastinya pergi ke apa lah ya, orang-orang Tionghoa gitu lah ya. Ke pihara-pihara gitu. Dia nggak pihara sih. Kemana gitu? Kayak Rumah. pribadi, cuman dia kayak ada tempat tuh. Ada Sembahyang. altar-altar. Ada Kamu altarnya. ingat nggak tuh di mana lokasinya? Saya udah lupa. Soalnya tuh cuma sekali doang saya pergi. Jadi saya sudah lupa spesifiknya di mana lokasinya. Tangkinya mukanya Nggak ingat. nggak ingat. Oh di rumah, tapi dia ada altar-altarnya lah. Kalau bisa dibilang kalau para selusia itu berarti ya kita sih masih SMA ya kan. Itu Dan kita berarti- lagi ininya loh kan. Ya, salah itu kalau betul-betul tahun 2000 lah kita bilang ya, kita bulatkan tahun 2000 lah. Tahun 2000 itu berarti kamu sudah SMA. Aku baru mau naik SMA. Oh saya. Nah, tahun 2000. Ya saya tamatnya. Kamu lulus kan 2001, lulusnya 2012. Iya, aku 2012. 2012. 13. 2002. Sorry, 2002. Sorry. Masih ada kayaknya. Naik SMA baru mulai itu kita mempelajari hal-hal seperti itu. Berarti kalau tahun 2000 Nah, naik SMA. mulai dari itu. Pokoknya bisa dibilang tahun 2000 itu adalah titik baliknya lah di situ. Jadi kalau mungkin pada saat itu kita belum Kita bisa apa. titik baliknya berapa kali sih? Pertama kali apanya tahun 2000 deh, saya ingat. Jadi sampai di sini dulu guys cerita untuk episode horror kali ini, yaitu tentang Sis Awong yang hampir diculik oleh mereka. Kalau kita melihat konten ini banyak responnya, respon positifnya, kita akan melakukan deteksi metafisika ke Sis Awong. Ikuti terus konten kita ya, berikan respon positif, komen apa yang bisa kalian katakan, info-info apa yang bisa kalian dapatkan atau menurut kalian bagaimana tentang cerita ini. Atau memang kalian mau tanya-tanya yang lebih apa? Ya Atau boleh. kalian juga pernah mengalami ya, Ya, boleh. boleh. Bisa berbagi juga. Iya benar. Untuk kita. Oke. Guys, sampai di sini dulu. Di subscribe jangan channel lupa kita, di-subscribe. apalagi si Sawong. Di like dan komennya jangan lupa. Di share dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi. Ya, Bisa update kita kapan aja. saksikan lagi part-part selanjutnya bersama Sis Awong. Oke. Dadah. Bye bye.